semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Manchester United masih optimis bisa mendatangkan Elliot Anderson dan mengalahkan City dalam perburuan bintang Inggris senilai 100 juta pound sterling. Manchester United tetap bertekad untuk mendatangkan Elliot Anderson meskipun Manchester City dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan gelandang Nottingham Forest tersebut. Forest telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dengan nilai pasar pemain berusia 23 tahun, itu diperkirakan mencapai sekitar 100 juta pound sterling. Setan Merah yakin mereka masih bisa meyakinkan pemain timnas Inggris itu untuk memilih Old Trafford. Manchester United tetap berada di posisi terdepan dalam perburuan untuk mendatangkan Anderson dengan para petinggi klub yakin mereka dapat meyakinkan gelandang Nottingham Forest tersebut untuk memilih Old Trafford daripada Man City seperti dilansir The Guardian. Pemain berusia 23 tahun itu telah muncul sebagai salah satu gelandang paling diburu di Liga Premier setelah menampilkan performa mengesankan di City Ground. Forest dilaporkan menilai Anderson sekitar 100 juta pound sterling dan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari City. Setan Merah memandang Anderson sebagai target utama dalam rencana perombakan lini tengah yang dipimpin Michael Carrick, dan klub berharap dapat segera mencapai kemajuan dalam negosiasi. Posisi Forest tetap jelas setelah menolak tawaran awal dari City. Klub tersebut menuntut nilai penuh sebesar 100 juta pound sterling dan tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk melepas salah satu aset paling berharga mereka. Sementara itu, United tetap optimis karena belum tercapai kesepakatan. Klub tersebut yakin masih ada peluang untuk meyakinkan Anderson bahwa masa depannya dalam jangka panjang ada di Old Trafford. Barcelona pulangkan Marcus Rashford ke Manchester United untuk Los Culés. Rashford awalnya sempat ingin dipertahankan oleh Barcelona setelah performa apiknya musim ini. Dia mencetak 14 gol dan 14 assist di seluruh ajang sekaligus membantu Barcelona menjuarai La Liga serta Piala Super Spanyol. Sayangnya, Manchester United bersikeras tidak mau menurunkan harga Rashford di angka 30 juta euro. Sementara, Barcelona sudah mengeluarkan 80 juta untuk memboyong Anthony Gordon dari Newcastle United dan cuma berani membayar sekitar 15 sampai 18 juta euro untuk Rashford. Selain itu, gaji Rashford juga terbilang tinggi di atas 300.000 euro per pekan. Dengan kondisi keuangan Barcelona yang belum stabil, mereka harus pintar-pintar mengatur keluar masuk uang. Dari segi permainan, Rashford dianggap tidak punya kemauan untuk bertahan seperti Gordon dan usianya pun 4 tahun lebih tua. Itulah mengapa Barcelona memutuskan untuk memulangkan Rashford ke EMU ketika kontrak peminjamannya habis 30 Juni. Kira-kira apakah Rashford lanjut bersama EMU atau malah dijual ke klub lain? Manchester United siapkan langkah untuk gaet bintang 100 juta pound sterling usai Fernandes dan Ederson. Manchester United terus berupaya memperkuat lini tengah mereka dengan membidik gelandang West Ham United, Matheus Fernandes. Setelah mencapai kesepakatan penuh untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta, pemain internasional Brasil itu dijadwalkan akan resmi bergabung dengan Setan Merah pada awal Juli setelah menjalani pemeriksaan medis. Perombakan lini tengah memang menjadi prioritas utama United musim panas ini. Kehadiran Ederson merupakan langkah awal untuk membangun kembali kekuatan di sektor tersebut, terutama setelah kepergian Casemiro dan kemungkinan Manuel Ugarte yang juga akan hengkang. Rencana ini bisa mencakup mendatangkan hingga 3 pemain baru dengan Fernandes menjadi salah satu target utama. Fernandes, yang tampil impresif meski timnya terdegradasi ke Championship, kini menjadi perhatian klub-klub besar. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki harga pasaran yang ditetapkan West Ham sebesar 85 juta pound sterling dan dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan kompatriot Portugal, Bruno Fernandes, di Old Trafford. Dalam 72 penampilannya di Premier League sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada 2024, Fernandes telah mencetak 5 gol dan memberikan 8 assist. Meski mengalami 2 kali degradasi berturut-turut, penampilannya kerap menonjol dibandingkan rekan setimnya. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan Fernandes, United siap mengalihkan perhatian mereka ke Sandro Tonali dari Newcastle United atau Carlos Baleba dari Brighton dan Hove Albion. Pemain bintang Newcastle yang dinilai 100 juta pound sterling dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League saat ini.
Michael Carrick, pelatih United, dikabarkan secara personal mengajukan permohonan untuk mendatangkan Tonali guna memperkuat lini tengah tim. Namun, harga tinggi yang dipatok Newcastle bisa menjadi tantangan tersendiri bagi United dalam merealisasikan transfer ini. Manchester United diminta rekrut top skor klub. Jadi, tim pelatih. Ex-penyerang Manchester United, Giuseppe Rossi menyarankan mantan timnya itu untuk membawa serta top skor sepanjang masa setan merah, Wayne Rooney dalam staf kepelatihan untuk membantu tugas dari Michael Carrick di musim depan. Manchester United bakal memasuki era baru di bawah komando dari Michael Carrick mulai musim 2020-6 miring 27. Carrick akhirnya mendapat kesempatan menjadi karyawan tetap Man United setelah memberikan hasil memuaskan selama menjadi manajer interim. Carrick setuju untuk mengikat kontrak bersama Setan Merah sampai akhir Juni 2028 mendatang. Ia diharapkan bisa meneruskan berbagai catatan impresifnya untuk membawa lagi Man United bersaing di papan atas Inggris maupun Eropa. Giuseppe Rossi kemudian mengusulkan langkah berani untuk Man United dengan membawa lagi Wayne Rooney sebagai bagian dari tim kepelatihan. Rossi merasa Setan Merah nantinya akan mendapat keuntungan besar ketika memiliki Rooney di pinggir lapangan. Rooney merupakan salah satu ikon terkenal dan kini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Man United. Rossi meyakini kolaborasi Rooney dan Carrick bisa menciptakan dinamika kuat yang berakar pada nilai-nilai tradisional klub. Pendekatannya tampak sangat mirip. Aku menyebutnya sebagai resep kesuksesan. Akan sangat menyenangkan melihat nama-nama mantan pemain lain bergabung dalam staf kepelatihan. Rooney, misalnya, pasti menarik, ujar Rossi dilansir Goal. Saya tahu mereka memiliki persahabatan yang erat dan masa-masa indah bersama. Tapi ya, bayangkan saja kalau Waza benar-benar kembali sebagai asisten pelatih, itu pasti luar biasa. Para penggemar pasti akan menyukainya, tambah Rossi. Rooney sendiri saat ini memang tengah membangun karir dalam dunia kepelatihan pasca pensiun sebagai pemain di tahun 2021 silam. Ia pernah menangani sejumlah tim sebagai manajer utama, yakni Derby County, DC United, Birmingham, dan Plymouth. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.